saya yakin ini akan selesai. Mungkin tidak di saya, entah 5-10 tahun ke depan, karena saya percaya tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Tuhan. Kita sepakat ya Bapak Ibu. Hal pertama yang saya lakukan di Pomako adalah saya membuat rumah duta baca. Ada 3 titik rumah masyarakat yang saya tempati untuk itu, untuk menuntaskan program literasi di sekolah saya. Berhasil ya, angin-anginan ya Bapak Ibu, angin-anginan. Kemudian kita mencoba dengan strategi yang lain. Kami melakukan kunjungan. Mungkin saya adalah satu-satunya guru perempuan yang selalu melakukan kunjungan rutin ke rumah siswa, dengan kondisi ya kalau jembatan menuju ke rumah siswa saya itu tidak baik. Jadi kalau misalkan kita tidak berhati-hati, kemungkinan besar kita akan jatuh. Dan sekolah saya berada di atas air ya. Oke. Ini maaf mas yang tadi ya. Oke. Nimo Week ini adalah program guru tangguh yang dirancang untuk menjadi salah satu solusi bagi kehadiran siswa dan upaya pelestarian budaya serta bahasa Kamoro. Ini adalah program keempat yang saya coba buat di sekolah saya. Oke, next. Latar belakang yang membelakangi kegiatan ini adalah yang pertama, tantangan kehadiran siswa yang rendah karena banyak anak membantu orang tua bekerja. Sekolah kami dekat dengan pelabuhan yang menjadi akses keluar masuk orang dari dan keluar Mimika, serta menurunnya penggunaan bahasa dan budaya Kamoro di kalangan anak muda, dalam hal ini anak generasi sekolah ya. Jadi Bapak Ibu, Pomako memberikan saya banyak pelajaran. Kalau dibilang saya menjadi guru, maka sebenarnya saya menjadi murid bagi anak didik saya. Dari mereka saya banyak belajar. Jadi murid saya di Pomako itu mereka, kalau kita tahan sampai jam 12 itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena mereka biasanya akan bekerja. Ibu guru saya izin, 11:30 mereka sudah harus pergi untuk mendapatkan nasi bungkus. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua yang mengajar, khususnya anak-anak Papua, kita punya hati yang luar biasa ya. Anak murid kita datang tanpa sarapan ya kan. Jadi jangan bayangkan mereka datang ke sekolah dengan sesuatu yang sudah, kok tadi dibilang kita penuhi dulu makannya, maka murid saya tidak seperti itu. 11:30 mereka akan bekerja untuk mengejar sebelum jam 12 waktu istirahat. Artinya ketika mereka datang ketika jam 12, maka mereka tidak akan mendapatkan makanan dari tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Kemudian apa dampak dari tantangan yang tadi saya sampaikan? Rendahnya kehadiran menghambat pendidikan dasar dan budaya Kamoro terancam punah. Kamoro adalah salah satu suku terbesar di Kabupaten Mimika yang memiliki budaya yang sangat banyak dan kaya. Oke, next. Ini murid saya namanya Gracia. Kami kunjungan ke rumahnya karena dia sudah hampir 2 minggu tidak sekolah. Dan ketika saya bertemu di jalan, "Desi, kamu mau kemana?" Dia bilang, "Ibu guru, saya bantu mama jual udang." Ya, Gracia. Tujuan program ini yang pertama untuk meningkatkan kehadiran siswa dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan agar mereka mendukung anak-anak datang ke sekolah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pelestarian budaya Kamoro, menghidupkan kembali bahasa dan budaya Kamoro melalui pendidikan agar generasi muda terhubung dengan warisan mereka. Jadi Bapak Ibu, tujuan program ini saya mengajak kepada orang tua. Di awal tahun ajaran baru sebagai wali kelas 6, saya menyampaikan, saya kumpulkan orang tua, Bapak dengan Mama, saya wali kelas 6, saya sampaikan saya ada program. Jadi saya buatkan jadwal untuk orang tua agar mereka datang di satu hari dalam satu pekan. Saya jadwalkan mereka menjadi guru bagi anak-anak. Kita tahu SDM mereka mungkin tidak seperti kita, tapi saya berikan kebebasan. Bapak mau ngajar apa sih yang Bapak bisa? Bapak mau ngajar kosakata bahasa kamu, boleh. Bapak mau bercerita, boleh. Jadi saya hanya berikan waktu dalam 1 minggu 15 menit kita jadwalkan. Tetapi jadwalnya itu sifatnya fleksibel. Kalau misalkan saya jadwalkan hari Sabtu, orang tua bisanya, "Ibu guru, hari Sabtu kami harus kerja." Maka Bapak bisanya kapan? Hari Senin. Oke, hari Senin. Kalau misalkan kami jadwalkan jam 8, ternyata bisa datangnya jam 10, kami berikan kebebasan. Artinya jadwal yang saya buatkan itu bersifat fleksibel. Next. Ini ya, kegiatan di sini ada gambar, ini ada videonya, sebenarnya cuma saya tidak tampilkan. Ini ada Bapak Aloysius, beliau sebagai orang tua siswa dari murid saya dan mengajarkan. Dan ternyata bisa ya,
Anak-anak merasa bangga dengan orang tua yang datang untuk mengajar teman-temannya di sekolah. Ya, jadi ini menjadi pengalaman belajar yang mengesankan serta menarik minat dan rasa bangga terhadap budaya Kamoro. Jadi pelan-pelan saya sebagai guru juga belajar dari mereka. Belajar dari kosakata yang mereka biasa gunakan, belajar tarian mereka, belajar cara mengukir. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat tas yang saya gunakan adalah hasil karya siswa saya asli suku Kamoro. Oke, lanjut. Hasil program dampak pada kehadiran dan budaya. Jadi melalui program ini siswa saya meningkat, melalui program budaya kehadiran siswa meningkat secara bertahap karena mereka lebih tertarik dengan kegiatan sekolah. Artinya anak murid saya mereka bercerita kepada temannya yang lain. Tadi toh bapak aku belum ngajar loh, gitu ya, dengan bahasa mereka. Tadi saya bapak itu mengajar pukul tifa. Ya, kita tahu kalau di masyarakat biasanya ketika kita minta mereka untuk mengajar maka kita harus mengeluarkan uang. Ya, tetapi dengan program yang saya buat, kita sampaikan kita bisa berkolaborasi sehingga kami mendatangkan mereka tidak membutuhkan biaya. Saya sampaikan ini adalah bentuk kolaborasi bapak dengan mama, apapun yang bisa diajarkan silakan datang ke sekolah. Oke, lanjut. Evaluasi dan rencana ke depan. Jadi evaluasi di sini pantauan dan refleksi setiap bulan untuk melihat pengaruh kegiatan budaya terhadap kehadiran siswa. Kemudian ada rencana pengembangan, yaitu mengembangkan kegiatan budaya lebih luas dan memperkuat dukungan orang tua untuk meningkatkan kehadiran siswa secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, setelah kegiatan ini awalnya yang siswa saya dia malu-malu untuk membawakan tarian seka, kemudian ada yang malu-malu membawakan mob dengan menggunakan bahasa Kamoro. Itu di sini kita ajarkan bagaimana kalian harus bangga dengan budaya Kamoro. Jadi literasi yang saya angkat di sini tidak hanya sekedar membaca, menulis, tetapi mereka bercerita. Kadang di kelas itu saya berikan kesempatan kepada siswa saya untuk duduk dua orang, silakan saling bercerita. Mereka akan bercerita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin boleh follow akun Facebook saya, di sana ada semua saya share kegiatan yang saya lakukan bersama murid saya untuk berbagi praktik baik. Oke, lanjut Mas Ir. Ya, sampai penghujung saya boleh akhiri dengan pantun. Dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Sungai mengalir di tanah Papua. Cakep. Sampan berlayar membawa sagu. Cakep. Bersama kita menjaga budaya. Cakep. Agar anak-anak hadir dan maju. Iya. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Francisco Katmoran dari SD Impres Fakafuku. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu juri, Ibu host, dan rekan-rekan guru semua yang hebat. Dengan kata Fakafuku, pasti ada yang belum tahu Fakafuku di mana. Saya jelaskan dulu. Fakafuku adalah sebuah kampung di pedalaman Kabupaten Mimika. Kenapa saya bilang pedalaman? Memang pedalaman. Dia di tengah-tengah hutan belantara. Kiri kanan tidak ada rumah lagi, tidak ada perkotaan. Di distrik Agimuga itu sangat jauh dari kota. Nah, di sini saya mengangkat judul saya adalah penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan mengatasi 3M pada jenjang SD Impres Fakafuku. Di next. Nah, latar belakang. Saya angkat keseluruhan langsung latar belakangnya, yaitu guru-guru di pedalaman menghadapi tantangan yang lebih besar. Betul tidak setuju ya? Menghadapi tantangan yang lebih besar daripada guru-guru yang ada di perkotaan. Di mana tantangan salah satunya adalah tantangan budaya. Kita masuk ke orang punya rumah, kita tidak bisa bikin kita punya senang hati. Setuju? Orang punya rumah, bukan kita punya rumah. Kita masuk, kita hargai orang, ikuti orang punya aturan, tapi jalankan apa yang kita punya tugas. Situasi, nah SD Impres Fakafuku di kampung Fakafuku yang Bapak Ibu tadi tanya ada di mana? Dia terletak di daerah 3T, daerah pedalaman Kabupaten Mimika. Letaknya itu sangat, sebenarnya kalau pakai perahu cepat itu sebenarnya cepat, tapi kalau misalnya untuk kita jalan seperti mengikuti perahu dinas atau perahu fiber, itu perjalanannya tergantung cuaca Bapak Ibu. Kalau misalnya cuacanya baik, perjalanannya itu bisa 7 sampai 10 jam. Itu kalau cuaca baik, laut tidak terlalu. Tapi kalau misalnya ada gelombang, cuaca tidak baik, itu bisa 18 sampai 18 jam, kalau tidak bisa 2 hari kita perjalanan.
Untuk sampai ke sana itu mulai terkendala dari situ. Terus karena daerahnya sangat terisolir atau jauh, masyarakatnya itu tergantung pada alam yang ada. Di sana tidak ada kios sama sekali, tidak ada apa-apa. Pengusaha datang ke sana juga mereka pikir 2 kali, kita ke sana tidak ada uang yang terputar. Bapak permisi, mungkin bisa pinjam kopi, gula. Jadi tidak ada pengusaha di sana. Nah, keadaannya itu membuat mereka sangat bergantung pada alam dan juga mempengaruhi jalannya pendidikan. Dan juga sekolah saya itu sudah membeli komunitas belajar yang mendukung kurikulum merdeka yang diterapkan tahun ini. Jadi kurikulum merdeka kami baru terapkan pada semester ini, Bapak Ibu, di sekolah kami. Mulai next. Kemudian tantangan yang saya hadapi di sekolah saya di SD Fakafuku. Yang pertama adalah yang tadi saya bilang perjalanannya. Perjalanannya itu Bapak Ibu, mungkin yang kalau yang dari Timika tahu bagian kalau kita Fakafuku itu terletak di Mimika Timur jauh. Kami termasuk dalam kategori sangat jauh. Jadi perjalanan kalau mau ke Mimika Timur jauh itu ada salah satu tempatnya yang di laut namanya Pulau Kuriri. Mungkin Ibu belum tahu Pulau Kuriri. Itu kalau orang lewat situ mungkin kalau bisa baru keluar dari pelabuhan masih santai, enjoy. Sampai sudah dengar sumber dekat Kuriri. Tuhan Yesus tolong berkati kami, lindungi kami dalam perjalanan ini. Oleh itu mungkin kalau yang bagaimana langsung berdoa. Tidak pakai amin lewat situ. Di situ kalau misalnya cuaca baik, memang gelombang tapi tidak terlalu. Tapi kalau misalnya dia sudah hujan, baru gelombang, tinggi ombaknya sampai 5 meter, Bapak Ibu. Terus di bawah itu ada lumpur bercampur pasir, di bawahnya lumpur isap atau pasir isap. Beberapa teman saya, rekan guru saya, sudah pernah jatuh dan sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Siapapun yang jatuh di Pulau Kuriri tenggelam, walaupun mungkin, lempar dia gen, dorang pergi, karena tidak bisa putar balik nih. Pas balik, gen itu juga tidak ditemukan, gen itu. Padahal gen kan kalau logikanya gen itu terapung ya, dari jauh sana gen, tapi gennya tidak ditemukan lagi. Ombak pukul masuk ke dalam, langsung lumpur tarik ke bawah. Jadi orang yang jatuh di situ sudah pemakamannya sudah di situ. Jadi perjalanan kemudian kalau sudah lewat situ kita masuk lewat ada muara-muara, kali. Nah di situ lagi kita terhambat. Kenapa bisa lama? Kadang kalau di situ kan area pembuangan limbah pabrik dari PT Freeport. Jadi itu endapan lumpurnya makin hari makin kian naik. Jadi pada saat kalau air surut berarti sudah tidak ada air lagi. Jadi kita terhambat. Tunggu besok lagi pada saat air pasang baru kita bisa lewat. Nah, kemudian sudah masuk di kali-kalinya dihambat lagi oleh satu binatang satu hewan yang itu sudah buaya. Jadi kalau sudah lewat baru misalnya kalau ketemu dia itu biasa kalau kita ada masalah bilang, Pak Guru tidak boleh lihat jalan saja, anggap itu batang kayu padahal. Kenapa jadi tidak? Biasa kalau kita lihat dia nanti dia kira kita ganggu dia. Kita jalan ikut sampai di kampung Fakafuku. Kalau sudah lihat, pokoknya orang bilang kalau mau ke kampung Fakafuku lihat saja kalau sudah dapat kebun pisang dan pohon kelapa itu sudah kampung Fakafuku. Nah kemudian adalah keamanan. Daerah yang telusuri yaitu kita biasa dapat isu-isu dari 3 huruf. Itu sudah dapat isu-isu dari 3 huruf, bahkan dari kepala kampung sendiri. Kemudian penyakit malaria di sana itu persentasinya sangat tinggi sekali. Sampai anak-anak di sana kalau mereka ke sekolah, kenapa? Pak Guru saya malaria mix, tapi orang ada jalan biasa. Ini malaria loh, tapi dong jalan biasa karena kayak sudah biasa. Kemudian kami itu kayak sangat gampang sekali tertular penyakit TBC. Di sana TBC juga sangat tinggi. Bagaimana kita mau menjaga jarak dengan orang sedangkan orang datang saja, Pak Guru. Orang datang ke depan kita, Pak Guru yang ini bagaimana? Dok punya muka sudah di sini. Dan bagaimana kita mau tolong? Jangan. Nanti orang rasa, Pak Guru tidak suka saya. Akhirnya ya sudah berdoa saja, Tuhan tolong jaga kami. Kemudian kehadiran peserta didik, nah daerahnya terisolir, jadi kadang mereka beralasan, Pak Guru saya minta maaf tidak hadir hari ini, besok mungkin 2 hari. Mau bikin apa 2 hari sekali kok tidak hadir? Pak Guru saya minta maaf, saya mau pergi teman imam, pergi pangkur sagu di hutan. Pak Guru kami mau ke pulau cari kerata, kumpul berusaha. Kita mau larang bagaimana? Sedangkan bapak mamanya saya sudah butuhkan orang. Kemudian tuntasnya 3M, seperti yang tadi tuntasnya 3M juga menjadi fokus kami di Fakafuku untuk tuntasnya. Next. Nah, di sini aksi yang saya lakukan yaitu pada awal semester kami dan kepala sekolah sudah merancang asesmen apa yang akan kami lakukan. Kemudian pembentukan komunitas belajar. Nama komunitas belajar kami di sekolah kami, walaupun di pedalaman kami punya komunitas belajar. Namanya komunitas belajar Saipa. Nah, di situ kami
banyak merancang supaya bagaimana pembelajaran bisa aktif, menarik, dan supaya peserta didik rajin masuk sekolah. Nah, kalau untuk saya sendiri yaitu melakukan penilaian awal, yaitu penilaian diagnostik di awal pembelajaran supaya saya dapat memetakan, oh ini dia kurangnya di sini, dia kurangnya di sini. Kemudian pendekatan yang berbeda kepada setiap peserta didik. Yang saya lakukan pada misalnya kalau pendekatan berbeda itu pada kalau misalnya anak yang kurang membaca, saya buat program membaca minat. Jadi ada buku-buku bacaan, saya bilang, kau pilih, kau suka buku yang mana? Pak Guru, kayaknya yang bagus kau baca. Jadi dia suka, aduh iya. Jadi dia baca, dia usahakan sampai aku mengerti, bagus tuh gambar-gambar itu. Akhirnya dia berusaha supaya dia baca, dia mengerti apa di dalamnya. Kemudian kalau yang matematika, itu saya menggunakan metode gasing. Mungkin sudah ada yang tahu metode gasing, saya pakai metode itu. Nah, kemudian metode pembelajaran yang menarik, di sana itu anak-anak dalam mereka paling suka nonton. Jadi puji Tuhan kepala sekolah kami juga perhatikan kami punya sekolah, jadi sudah disediakan walaupun di tengah-tengah hutan kami punya proyektor ada Bapak Ibu. Saya nontonkan film mereka, oh ini loh kita punya pembelajaran hari ini. Pak Guru anai. Di sana kalau anak itu kan aduh gitu. Pak Guru anai bagus kan dia nonton. Jadi saya jelaskan ini adalah seperti saya jelaskan, mereka tertarik karena ini langsung papan tulis itu bisa bergerak. Terus kayak saya pakai kuisis juga Bapak Ibu. Pada lama tapi saya sudah pakai kuisis untuk mereka maju ke depan, tekan jawaban. Jadi puji Tuhan mereka rajin masuk sekolah karena Pak Guru besok kita mau bikin apa? Besok kita mau nonton, habis nonton kita main tekan-tekan papan tulis lagi. Pak Guru besok saya akan masuk sekolah. Dan Pak Guru belum buka sekolah lagi, saya kita bel duluan. Oh iya terserah. Nah kemudian pemberian makan siang Kabupaten Mimika untuk daerah pesisir dan pedalaman itu ada program dari Dinas Pendidikan yaitu makan siang. Memang dibilang kata beberapa hari, tapi kami di Pakabuku setiap hari Bapak Ibu. Kami masak setiap malam, besok paginya kasih makan anak-anak. Berterus sepanjang, mungkin kita istirahat cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita masak setiap malam, panci besar-besar, bukan pakai kompor, tungku. Nah kemudian kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mendukung hal ini. Boleh next. Nah refleksi itu penerapan kurikulum mereka di Pakabuku dengan pendekatan interaktif terus pemakaian teknologi berhasil menarik minat peserta. Puji Tuhan, gara-gara saya pakai video ini, anak-anak tuh rajin masuk karena terus tiap malam itu saya putar video, putar layar tancap. Kalau kamu tidak sekolah, malah kau tidak datang nonton di sekolah. Tidak Pak Guru saya masuk, tidak. Besok saya catat mana yang tidak masuk, jangan kau datang sekolah. Tidak Pak Guru, nanti saya bikin nonton, besok saya masuk sekolah. Oke mantap. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam mengatasi 3M dapat dihadapi dengan strategi yang kreatif dan kontekstual. Oke, next terakhir 8 detik silahkan lihat saya punya dokumentasi. Itu ada beberapa budaya yang saya angkat yaitu supaya mereka rajin itu ada ekskurs TK dan membuat keripik pisang dan sebagainya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Selanjutnya keempat yaitu Ibu Melda Tamaris Meliara Siregar dari SMP Negeri 9 Mimika. Bapak Ibu tiga-tiganya ini dari SMP Negeri 9 Mimika. Jadi saya berani bikin maaf karena mungkin satu pertanyaan kamu tiga bapak atur sudah ya. Silakan Bu. Selamat siang untuk kita semua yang saya hormati. Selamat siang untuk kita semua yang saya hormati Ibu Dewan Juri dan yang saya kasihi teman-teman AGN 2024. Adapun praktik baik saya yang akan saya bagikan dengan teman-teman sekalian, yaitu judulnya Tantangan dalam Membangun Karakter Peserta Didik di Daerah Dedikatif SMP Negeri 9 Mimika, Papua Tengah. SMP Negeri 9 ini sebenarnya tidak jauh dari kota, tetapi kami mengalami tantangan yang sangat-sangat luar biasa dalam hal keamanan, di mana anak-anak yang dari Duga biasanya yang bermasalah turunnya ke sana. Jadi sekolah kami itu di sana juga penduduknya mayoritas asli Papua, tetapi beda dengan Ibu Nunung. Kalau Ibu Nunung tadi orangnya pantai, kalau kami gunung, jadi bertolak belakang. Jadi kalau kita memang belajar tentang latar belakang mereka dari gunung, kita sudah tahu masing-masing. Jadi tantangannya berat, baik itu orang Nabu,
menemukan di jalan dengan memegang alat saja kita sudah biasa. Yang penting kita niat baik untuk sekolah. Next Pak. Pendahuluan. Kurikulum Merdeka mengharapkan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Rendahnya minat dan motivasi peserta didik untuk hadir dalam proses pembelajaran di sekolah itu tidak mencapai 100% karena daerah ini sering mengalami konflik sosial dan kurangnya kesadaran orang tua akan pendidikan anaknya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka keenam dimensi profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran menjadi pusat perhatian dalam membentuk karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pelaksanaan elemen akhlak beragama belum sepenuhnya diimplementasikan peserta didik. Hal ini dapat diketahui sebagian peserta didik belum rutin ibadah dan berdoa. Implementasi akhlak pribadi dari peserta didik juga belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan peserta didik yang tidak berminat sekolah, belum menjaga kebersihan diri, belum berperilaku sebagai peserta didik. Elemen akhlak kepada sesama belum sepenuhnya tercapai dan bahkan implementasi akhlak bernegara mereka juga belum melakukan dengan sebaik mungkin karena ada pertentangan di hal-hal tertentu. Next Pak. Situasi. Banyaknya persoalan kepribadian peserta didik khususnya karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan yaitu teman bergaul yang sudah tidak sekolah sehingga mempengaruhi dalam hal etika berbicara. Hal-hal yang tidak pantas disebut sebagai anak sekolah, mereka itu sering di antara mereka sering melakukan bahasa yang tidak enak didengar. Jadi kehadiran mereka juga sangat sering kurang karena melibatkan diri dalam hal budaya seperti kalau sudah terjadi pembayaran, istilahnya di sana ada bayar nyawa, mereka itu bisa berbulan-bulan ikut dalam situasi yang dikatakan itu bakar batu. Jadi mereka sering di sana berkumpul dengan orang-orang yang tidak sekolah. Nah, dengan keadaan ini maka sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka di sekolah. Inilah yang membuat saya tertantang dalam membuat program buku catatan perilaku peserta didik serta program ibadah OSIS di sekolah diaktifkan. Next. Tantangan. Adapun tantangan dalam membangun karakter peserta didik di daerah dedikatif SMP Negeri 9 Mimika yang saya hadapi melakukan praktik baik ini. Pertama, menambah beban kerja setiap hari bagi guru piket. Dua, kurangnya kerjasama antara guru dalam memantau perkembangan perilaku peserta didik yang menyimpang serta menuliskan dalam buku catatan perilaku mereka. Tiga, ada anak yang terkendala dalam menuliskan permasalahan dirinya karena peserta didik tersebut belum bisa membaca. Biar saya mengajar di SMP Pak, masih kami punya siswa itu ada beberapa itu yang belum bisa masuk kategori PASD, tetapi mereka sudah memiliki ijazah. Saya juga tidak tahu bagaimana sampai ke kami dengan 6 tahun di SD, tapi sampainya di kami situasinya seperti itu. Sehingga di sekolah kami itu ada nanti penanganan khusus. 4. Ada anak yang enggan menuliskan permasalahan dirinya untuk diketahui oleh guru dan selalu menulis permasalahan yang sama serta selalu berulang-ulang. Biasanya anak yang seperti ini banyak dari keluarga yang bapak dan mamanya ada broken home. Biasa kan bapak-bapak kalau sudah pegang uang banyak atau ada kedudukan sedikit atau misalnya kepala suku, dia memiliki banyak istri, jadi anak biasa terlantar. Jadi ibu-ibu juga kemampuannya untuk mencari kebutuhan di rumah juga terbatas. Jadi anak-anaknya banyak yang terbengkalai seperti itu. Next bapak. Aksi. Hal yang kami lakukan. Mengapa saya buat di sini? Hal yang kami lakukan karena walaupun ini ada ide saya, tetapi bukan hanya saya sendiri yang melibatkan diri di dalam melakukan praktik baik saya ini. Nah, yang pertama melakukan ibadah OSIS setiap hari Jumat. Walaupun ini ibadah OSIS untuk anak-anak, tetapi kami dari kepala sekolah sampai guru seluruhnya kami ikut di dalamnya, ikut ibadah. Kami memberikan contoh kepada anak-anak.
anak-anak itu hanya sebatas untuk liturgi, tapi untuk memberikan kayak apa namanya renungan kami ambil alih, ya. Kemudian ketiga, buku catatan perilaku peserta didik kami gunakan untuk memantau perilaku peserta didik di sekolah setiap hari. Maksudnya ini dari mereka menuliskan di situ, maka kami akan mengetahui apa permasalahan dirinya. Kemudian keempat, kerjasama guru piket, guru mata pelajaran, wali kelas dan kaum kesiswaan. Sementara ini kalau di sini guru piket, guru mata pelajaran, wali kelas dan kaum kesiswaan, sebenarnya kami di sana ada yang bekerja merangkap seperti saya. Saya sudah merangkap wali kelas, saya kesiswaan, saya penanggung jawab nanti untuk kelas khusus. Ya, jadi karena memang tenaga di kami itu ada terbatas. Kemudian membuat guru pamong dan semua guru terlibat di sini. Guru pamong itu dari kepala sekolah sampai kami yang 10, karena memang tenaga di sana 10 ada di dalamnya terlibat semua. Kemudian membagi peserta didik itu dalam bentuk kelompok sesuai dengan jumlah guru tadi, melakukan bimbingan karakter sesuai jadwal yang kami buat, yaitu di hari Sabtu, dan guru pamong memantau mereka. Next Pak. Nah, refleksi dari hasilnya yang saya dapatkan, sudah ada kolaborasi di antara guru dalam menangani peserta didik yang bermasalah. Yang awalnya tadi di antara kami itu masa begitu, tidak mungkin nanti ada hasilnya seperti itu. Tetapi ketika kita membahas permasalahan anak-anak ini setelah bimbingan karakter pada hari Sabtu, baru kita ada refleksi khusus di Kombel, maka selalu ada perkembangan dan perubahan terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, dengan adanya kelas khusus, maka peserta didik yang belum bisa terlayani dengan baik, maka dia akan terlayani. Karena di kami itu ada kelas khusus satu, ya, di dalamnya peserta didik yang di dalamnya adalah anak yang tidak tahu membaca. Kemudian ada anak juga yang berkebutuhan khusus. Jadi kami ini guru-guru di sana, ya sebenarnya guru normal, tapi kami mengajar itu ada kita sesuaikan dengan kondisi kita punya siswa. Kemudian tulisan peserta didik di buku catatan perilaku membantu saya untuk mengontrol perilaku peserta didik di sekolah. Saya selaku kesiswaan, wali kelas dapat memperingan saya dalam melakukan tugas tanggung jawab saya dan melaporkan nanti ke kepala sekolah. Karena setiap anak bermasalah, kehadiran anak bermasalah dan sebagainya, ketika bermasalah itu kepala sekolah selalu panggil saya. Kemudian yang terakhir, minat peserta didik untuk ke sekolah sudah semakin meningkat. Next Pak. Penutup, semoga praktik baik saya ini bermanfaat dalam membangun karakter peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata sederhana dari saya, menabur banyak menuai sedikit. Jangan sedih jika yang ditabur tak sebanding dengan hasil. Karena itulah perjuangan di daerah dedikatif. Next Pak, hanya dokumentasi. Nah ini gambar saya ada di meja piket. Gambar kedua ada teman melakukan bimbingan. Itu ada kami tempat khusus Honai Pak. Yang ketiga ada anak-anak lagi menuliskan permasalahannya. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Beri aplaus sekali lagi yuk. Terima kasih untuk aplaus yang sudah diberikan. Next, Bapak Setrianus, Guru SMP Negeri 9 Mimika. Terus ya, terima kasih. Mohon maaf saya membelakangi. Yang saya hormati Dewan Juri dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru peserta Jambore GTK Hebat 2024. Ya, saya akan membagikan praktik baik saya, yaitu membangun kepedulian sosial dan membiasakan pola hidup sehat. Ya, saya tidak memperkenalkan diri lagi karena sudah diperkenalkan tadi. Situasi yang menjadi situasi dan latar belakang permasalahan di SMP Negeri 9 Mimika adalah lingkungan setempat yang kurang kondusif. Ya, fasilitas dan sarana prasarana pendukung dalam pembelajaran maupun sarana belajar yang masih sangat terbatas. Ya.
kondisi sosial ekonomi serta kondisi kesehatan tubuh dan kulit yang dialami oleh murid. Nah, pada praktik baik ini yang menjadi permasalahan adalah gatal-gatal atau gangguan kulit yang dialami oleh murid, yang sangat mengganggu ketika proses belajar mengajar, karena murid tidak menjadi fokus, tidak bisa konsentrasi, dan bahkan tidak percaya diri untuk tampil di depan maupun ketika mereka berinteraksi dengan teman. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gatal-gatal atau gangguan kulit yang dialami oleh murid. Yang pertama itu terkontaminasi langsung dengan rumput dan serangga yang menyebabkan gatal-gatal. Ya, mayoritas orang tua murid kami mata pencahariannya itu adalah petani, berkebun, dan kemudian mereka gemar berburu. Sehingga anak-anak kami ketika mereka pulang sekolah, mereka ikut orang tuanya berkebun, berburu. Sehingga dari situ mereka bisa bersentuhan langsung dengan rumput-rumput atau mungkin serangga yang gatal. Ya. Yang kedua, jarang mandi dan ganti pakaian, atau mandi tetapi menggunakan air yang kurang bersih. Contohnya mereka suka mandi di sungai atau kalau ada genangan-genangan air seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, iritasi atau alergi karena makanan ataupun minuman. Jadi ada memang makanan-makanan tertentu yang mungkin tidak cocok bagi mereka sehingga mereka alergi seperti itu ketika mereka makan. Dan yang terakhir, tertular dari keluarga dan teman-teman. Biasanya itu di lingkungan keluarga atau mungkin di tempat tinggal mereka, ya. Sebagai guru yang bertugas di SMP Negeri 9 Mimika, saya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan gangguan kulit yang dialami oleh murid. Tantangan dalam melakukan tindakan aksi, ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Yang pertama, situasi dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Ya, Bapak Ibu, situasi di tempat kami itu susah diprediksi. Kadang itu terlihat aman, tapi 5 menit kemudian itu terjadi perang. Ada orang mabuk lagi, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, terkadang ada rasa khawatir karena beresiko tertular gatal-gatal dari murid. Ya, itu biasa saya ada dilematis bagi saya karena memang sudah jadi pengalaman karena waktu itu memang saya pernah tertular gatal-gatal dari murid karena kita interaksi secara langsung dengan mereka. Ya. Yang ketiga, interaksi langsung dengan murid secara langsung memungkinkan penularan penyakit lain. Ya, jadi kita tidak tahu juga ya, kadang kita terlihat sehat, entah itu murid atau guru, namun ada penyakit-penyakit penyakit lain yang bisa kita menularkan kepada sesama. Ya, mohon maaf karena di tempat kami juga banyak murid-murid kami yang mengkonsumsi obat program seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, kesulitan menentukan jenis salep apa yang cocok untuk kulit murid. Ya. Jadi ketika saya sudah mengetahui jenis-jenis gangguan kulit yang mereka hadapi, saya foto, saya kirim ke teman-teman di puskesmas, kira-kira jenis salep apa yang cocok untuk mereka kalau kasusnya seperti ini. Dan yang kelima, mohon maaf, rutinitas pemberian salep. Ya. Kadang kalau hari ini sudah diberikan salep, besoknya tidak masuk. Besoknya lagi masuk itu kadang sudah bertambah parah, sudah menyebar lagi seperti itu. Lalu yang keenam, aktivitas murid yang dilakukan berulang-ulang menyebabkan proses penyembuhan menjadi lama. Ya, kadang itu sudah mulai sembuh, kita sudah berikan salep 3 hari berturut-turut sudah mulai kering. Namun besoknya atau mungkin pas libur atau hari Minggu itu mereka pergi mandi di sungai lagi, pas datang lagi parah lagi, sudah muncul lagi di tempat-tempat lain seperti itu, Bapak Ibu. Aksi. Sebelum memulai proses pemberian obat, ada beberapa tahapan aksi yang saya lakukan. Ya, pertama sekali yang awal itu memang saya menyarankan kepada mereka supaya mereka pergi berobat ke puskesmas. Ya, namun karena kadang tidak diindahkan dengan banyak alasan. Ada yang mereka sampaikan, saya takut disuntik dan banyak alasan yang mereka sampaikan seperti itu. Nah, yang pertama itu yang saya lakukan adalah pengamatan dan asesmen awal. Pengamatan, ketika saya mengajar di kelas, itu saya mengamati, saya melihat murid-murid mana yang sudah mulai gelisah, yang sibuk menggaruk, ya. Apalagi kalau sudah mulai panas terik matahari. Kalau masih pagi masih aman, tapi kalau sudah mulai panas itu sudah mulai menggaruk, sudah mulai gelisah, begitu ya. Lalu kemudian asesmen awal itu saya mendekati mereka, itu penyebabnya karena apa? Ya, itu tertular dari siapa? Seperti itu. Kemudian saya melakukan survei dan kondisi murid. Saya memantau itu biasanya kan awalnya itu paling merah-merah atau mungkin kecil-kecil dulu.
Besoknya itu sudah mulai menyebar, tambah besar. Lalu saya tanya, itu bagaimana rasanya, gatal kah atau pedis, perih atau gimana? Kadang-kadang kan kalau sudah digaruk itu perih ya, seperti itu. Lalu kemudian memetakan kebutuhan murid untuk tindakan pemberian obat. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya berkomunikasi dengan teman-teman dari puskesmas bahwa kalau misalkan gejalanya seperti itu, tindakan apa yang harus diberikan, salep apa yang cocok untuk diberikan. Lalu kemudian yang terakhir melaksanakan tindakan pemberian obat. Refleksi untuk menciptakan suasana yang harmonis antara guru dan murid tidak hanya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, namun juga dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang positif seperti yang saya lakukan tadi. Dengan saya melakukan pengobatan seperti itu, misalkan saya sudah menggosok salep, dari situ saya mulai masuk ke dalam kepribadian mereka. Saya mulai tanya kepada mereka dengan banyak pertanyaan yang saya ajukan, misalkan tadi malam kamu tidur jam berapa, tadi pagi kamu sarapan atau tidak, seperti itu. Jadi komunikasi saya dengan mereka itu lebih dekat, lebih akrab ya. Dengan begitu saya bisa masuk ke dalam kepribadian mereka, seperti itu, untuk memahami mereka lebih dalam. Nah, dari keterbatasan dan kurangnya fasilitas pembelajaran tidak menjadi alasan untuk tidak bisa menjadikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, jadi Pak. Next. Ya, penutup, melalui pembelajaran dan pendampingan bagi murid yang mengalami kesulitan karena gangguan kulit dapat membawa dampak baik bagi lingkungan sekolah. Misalnya meningkatkan rasa percaya diri murid. Ya, jadi biasanya kan anak-anak ketika masih ada gatal-gatal atau luka di kulit, karena itu mereka tidak percaya diri. Terutama ketika saya mengajar di kelas, saya menyuruh mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk tampil di depan. Kadang yang ada luka-lukanya di tangan itu kadang ditutupi seperti ini, atau mungkin di wajah, kadang begini aja untuk menutupi seperti itu. Tapi setelah sudah sembuh ya mereka sudah percaya diri. Ya. Kemudian terutama kelas 9 yang mereka mau lulus itu, karena ketika mereka mau lulus akan bersekolah ke kota, mau turun ke kota. Nah, saya merasa saya kasihan, saya iba ketika mereka mau turun ke kota, baru di kulit-kulitnya itu ada gatal-gatal, takutnya itu nanti tertular di teman-teman lain, ataupun mungkin jangan sampai di SMA nanti mereka dibully seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada mereka, anak, kalau misalkan kamu mau lulus ini, kamu harus ganteng, kamu harus cantik sebelum kamu turun ke kota, seperti itu Bapak Ibu ya. Satu kata bijak atau motivasi dari saya, lakukan kebaikan-kebaikan kecil di sekitar Anda, maka kebaikan yang lain akan menghampiri Anda ya. Sedangkan kita berbuat baik kepada orang saja, belum tentu kita mendapatkan hasil yang baik, apalagi kalau kita berbuat yang tidak baik ya. Seperti itu. Ini dokumentasi, jadi salah satu gambar yang mewakili ya. Ini contohnya misalkan yang di tangannya seperti ini, di wajahnya seperti ini ya, ada yang di kaki, mohon maaf ya, saya menampilkan gambar seperti ini supaya Bapak Ibu bisa melihat kondisi-kondisi yang mereka alami seperti itu di sana ya. Inilah yang menjadi praktik baik saya. Makanya kadang di sekolah itu kadang saya dipanggil dokter atau mantri. Iya. Itu saja pemaparan saya. Terima kasih. Selamat sore. Ternyata ada pasangannya Ibu Megawati. Iya, clear. Selanjutnya peserta yang ke-6, Ibu Irenya Sari De Paulin, juga dari SMP Negeri 9. Baik, selamat siang. Yang saya hormati ibu-ibu juri yang hebat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Jembore HGN 2024. Izinkanlah saya untuk membagikan praktek baik saya di SMP Negeri 9 Mimika Papua Tengah. Saya selain saya di bidang studi matematika, saya juga diberi kepercayaan menjadi Kaur Humas dan juga sebagai wali kelas. Jadi praktek baik saya ini, Bapak Ibu guru hebat, lebih peran saya sebagai wali kelas. Jadi judul praktek baik saya itu peran wali kelas dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan SMP Negeri 9 Mimika Papua Tengah. Itu biodata saya Bapak Ibu guru. Next.
Latar belakang sekolah kami terletak di Mimika, di daerah pinggiran kota Timika yang beralamat di Jalan Freeport Lama, Desa Olaroa, Distrik Kebangki Narama. Semua peserta didik di SMP Negeri 9 Mimika itu Bapak Ibu 100% orang asli Papua. Sebagian besar penduduknya adalah petani. Pertama kali saya diangkat menjadi guru honor di sekolah ini itu pada tahun 2020. Ketika melihat situasi peserta didik yang tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat, sebagai wali kelas, saya tertantang untuk melakukan praktek baik lewat pendampingan dan bimbingan kepada peserta didik, serta mengajar mereka bagaimana pola hidup yang bersih dan sehat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah peserta didik. Ada sebagian peserta didik itu datang ke sekolah menggunakan pakaian yang tidak bersih dan tidak sarapan pagi. Berdasarkan beberapa hasil observasi dengan anak wali saya, ternyata ada yang tidak punya sabun Bapak Ibu di rumahnya dan kadang tidak punya beras untuk dimasak di pagi hari. Ada beberapa siswa juga datang ke sekolah itu tidak mandi dan tidak sarapan pagi, lalu tidak dikasih uang jajan juga. Atas dasar inilah saya sebagai wali kelas mengambil tindakan praktik baik ini untuk berperan sebagai orang tua di sekolah yang selalu memperhatikan sebagian dari kebutuhan mereka. Dampaknya itu kepada mereka cenderung termotivasi dan merasa nyaman, memiliki semangat untuk belajar dan berprestasi. Next. Adapun tantangan yang saya alami dengan kondisi sekolah yang berada di daerah khusus, tentu banyak tantangan yang saya hadapi. Sama dengan kedua teman saya, yang pertama itu dari kondisi keamanan setempat yang kurang aman. Seperti yang Pak Setri bilang tadi, di sana kondisinya itu tidak bisa diprediksi. 1 menit baik, sebentar sudah tidak baik. Jadi kita setiap hari itu bangun pagi itu yang kita siap itu bukan siap motor atau mobil, tapi siap mental ya. Lalu di sepanjang jalan itu was-wasnya itu tinggi sekali. Terus tantangan yang kedua itu lebih ke situasi peserta didik anak wali saya khususnya. Jadi ada peserta didik yang datang ke sekolah itu tidak sarapan pagi. Tidak sarapan pagi itu Bapak Ibu karena ada beberapa mereka mengalami mereka memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Yang satunya itu anak yatim piatu, lalu yang tiganya itu bapak mamanya sudah meninggal. Mungkin karena hal itu mereka datang ke sekolah itu bahkan tidak sarapan pagi, sudah begitu tidak dikasih uang jajan. Terus ada juga peserta didik yang datang ke sekolah itu dengan pakaian robek, sudah robek, tidak bersih Bapak Ibu. Jadi ada juga yang datang ke sekolah itu menggunakan sepatu robek. Dia sepatu robek tapi saya bangganya itu sepatu robek tapi masih rajin ke sekolah Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya itu ada juga peserta didik yang datang ke sekolah itu tidak mandi karena memang tidak punya sabun dan memang aroma tubuh mereka itu kurang sedap dan itu sangat mengganggu saat proses pembelajaran di kelas. Juga ada juga peserta didik yang saya wali kelas itu dari 2023. Jadi sudah 2 tahun praktek baik ini saya lakukan sudah hampir 2 tahun dari mereka kelas 7 lanjut ke kelas 8. Jadi ada satu anak waliku itu dia kelas 7 itu rajin Bapak Ibu. Tapi semenjak naik ke kelas 8 tidak muncul ke sekolah. Lalu saya mendatangi rumahnya, ternyata alasannya Ibu guru, saya tidak punya sepatu, saya tidak punya celana, saya tidak punya buku tulis. Yang peserta didik ini itu yang anak yatim piatu Bapak Ibu. Jadi saya ketika mendatangi itu saya bilang, ayo nak besok ke sekolah, nanti ibu guru pulang, ibu guru usahakan belikan kamu sepatu. Lalu besok itu dia datang ke sekolah dan puji Tuhan dari saya belikan dia sepatu, saya belikan buku tulis, puji Tuhan mulai dari itu dia sudah
rajin ke sekolah. Dan puji Tuhan di kelas itu saat mengikuti pembelajaran, saya amati ketika pembelajaran matematika, dia siswa yang paling aktif Bapak Ibu Guru. Jadi itu sangat berdampak. Jadi hal ini membuat saya sadar bahwa di balik seragam sekolah yang mereka kenakan itu tersimpan cerita hidup yang berbeda-beda. Next, Pak. Adapun aksi saya, yang pertama itu MOU dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Klampi terkait pola hidup sehat dan bersih. Ini sangat berdampak Bapak Ibu bagi anak wali saya dalam meningkatkan pola hidup sehat dan bersih baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua itu, aksi saya itu saya mengumpulkan pakaian mereka yang robek, sepatu mereka yang robek. Lalu pakaian itu saya tidak langsung serta-merta saya jahit. Balik kelas itu dari jam 7 sampai jam 13.20 kami pulang. Itu peran saya di sekolah itu saya orang tua bagi mereka. Jadi apapun yang mereka alami, apapun yang berhubungan mereka, itu adalah tanggung jawab saya. Jadi ketika datang dengan pakaian robek, saya tidak langsung serta-merta saya langsung jahit, tidak. Yang pertama saya buat itu ketika dia pulang saya ingatkan, nanti pulang kasih tahu mama, tolong jahitkan baju ya, jahitkan juga celana yang robek. Besok datang lagi dengan baju yang robek, celana yang robek. Dan itu saya untuk hari yang keduanya itu saya ingatkan lagi, besoknya datang lagi dengan baju yang robek, celana yang robek. Akhirnya saya sebagai wali kelas, saya harus melakukan sesuatu ini. Saya harus menyentuh mereka. Dan saya mulai mengumpulkan mereka punya pakaian seragam yang robek. Kalau robeknya ringan, Bapak Ibu kayak robeknya di sini atau di bagian sini, itu saya bawa mereka ke Honai. Mari kita ke Honai. Saya jahit, lalu saya ajarkan. Ibu guru jahit ya, tapi kamu lihat cara menjahit yang benar itu bagaimana. Setelah itu, kalau yang robeknya agak parah, kayak korsleting, roknya atau celananya, itu saya tidak bisa jahit Bapak Ibu. Jadi saya itu bawa pulang ke rumah, langsung nanti saya antar ke penjahit. Kalau itu yang robeknya agak parah begitu ya. Sepatu juga pun begitu, itu saya tidak bisa jahit, lalu saya bawakan ke penjahit untuk dijahitkan. Aksi saya yang berikutnya itu saya menyediakan sewaktu-waktu itu sarapan pagi. Tidak setiap hari Bapak Ibu, tapi sesewaktu ketika saya memiliki sedikit kelebihan, itu kelebihan berkat, saya sisipkan untuk mereka. Dan itu saya bawa ke sekolah. Yang berikut saya buat itu apa? Menyemprotkan parfum setiap hari sebelum memulai pembelajaran di kelas dan pada saat dibutuhkan. Kenapa parfum Bapak Ibu? Kelas, peran saya sebagai wali kelas itu yang pertama saya pikir kelas itu harus bersih. Kalau bersih kan membuat anak-anak nyaman Bapak Ibu. Lalu ada ide saya harus belikan mereka parfum. Itu rutin saya pakai setiap hari dari mereka kelas 7 sekarang sudah kelas 8. Dan ternyata dengan saya memakaikan mereka parfum Bapak Ibu, yang tadinya tidak mandi, datang begini mereka sudah mandi. Jadi ternyata saya pakai parfum itu ada maksud baiknya ke mereka. Lalu mereka ketika datang mau pakai parfum ini. Jadi setiap pagi itu sebelum mulai pelajaran saya sudah pastikan mereka bersih, ruangan bersih, semprot parfum. Jadi ketika mereka sudah lihat saya datang, itu mereka sudah tahu. Langsung kasih rapi baju dan langsung minta Mem Sari, pakaikan kami parfum. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Beri aplaus untuk kesini ke peserta kita. Luar biasa presentasi yang betul-betul menggambarkan pengabdian yang dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Waktunya masih 45 menit untuk saya. Mudah-mudahan saya selalu toleh ke sini. Ternyata saya duduk di sini posisi yang tidak menguntungkan bagi saya. Tapi karena pesertanya 6 dan saya tidak mau memberikan kursi yang merah ini ke peserta. Ya, oke, aman. Saya akan mulai kepada ketiga
Peserta yang satu sekolah. Saya mau tanya siapapun yang bisa menjawab. Siapa yang koordinator P5 di antara ketiga? Koordinator P5-nya siapa? Iya, terima kasih izin menjawab. Yang menjadi koordinator umum itu saya sendiri, Bu. Terima kasih. Berarti jamnya diakui di Dapodik? Diakui, Bu, 2 jam. 2 jam. Paham. Berarti tahu betul gitu ya. Berikut, apa yang memotivasi ketiga-tiganya ngambil P5? Yuk, gantian. Apakah baku atur atau kerja sama? Atur nama saja. Terima kasih izin menjawab. Sebenarnya kami mengambil P5 bukan karena baku dorong misalnya kasih semangat, tidak. Awalnya saya mendaftar itu menuliskan naskah, saya tidak ada harapan ibu sampai ke tempat ini, jujur. Dengan pribadi yang ini, cuma kepala sekolah buang link di grup, ikut katanya. Jadi kita ikut. Jujur saja ibu, sama sekali. Ya, saya sekarang posisi saya beban moral juga ada di sini. Karena saya masih tinggal anak saya dalam kondisi sakit. Jadi maksudnya di satu sisi kalau saya tidak ikut, nama sekolah kami akan jelek. Jadi bagi saya pribadi ada manfaatnya ketemu dengan bapak ibu guru yang sangat luar biasa. Karena saya jujur saja, saya belum pernah tampil di depan umum seperti ini. Di depan Ini umum. perdana, Bu ya? Iya. Oh, beri tepuk tangan dulu. Jadi untuk P5 ini kami masing-masing memang topik itu kami lakukan, ya. Tapi kalau khusus di saya pribadi tidak bisa hanya saya sendiri, harus dibantu. Karena memang tugas yang dikasih sama saya itu kepala sekolah kasih saya tugas itu agak berat, ya. Satu kesiswaan, satu kelas itu agak bermasalah dengan wali kelasnya dilimpahkan ke saya. Jadi rata-rata permasalahan anak-anak itu biasa kadang kepala sekolah saya langsung tanya saya, Ibu Melda bagaimana ini, sudah baru saya koordinasi dengan wali kelas. Jadi sebenarnya Ibu tidak ada kami baku ini untuk P5 ini. Baru tayang saja di sini kami judul itu, kenapa saya punya judul ini? Begini seperti itu. Jadi maksudnya istilahnya jika anak-anak kita ikutkan juga berkompetisi yang sehat, bahwa gurunya juga berkompetisi yang sehat. Kami ini teman, maksudnya tidak ada rasa cemburu, tidak. Saya pribadi ketika satu di antara kami mewakili yang terbaik, saya paling senang karena dia nanti akan berbagi di sekolah kami. Itu adalah ilmu yang luar biasa. Terima kasih Bu Melda. Nggak apa-apa ya, yang penting saudara saya sudah paham maksudnya. Boleh Bu Iren? Baik, terima kasih izin saya menjawab. Kalau dari saya tadi kan praktik baiknya itu lebih ke peran wali kelas. Bagaimana saya memperhatikan anak-anak, bagaimana anak-anak itu merasa nyaman, lalu saya memberikan sentuhan kasih ke mereka. Terus kenapa kami bertiga sama-sama ambil P5? Karena memang masalah yang sangat urgen itu di bagian itu, Ibu. Jadi itu yang harus kami turun tangan dan kami harus ambil tindakan. Dengan cara itu anak-anak didik kami itu sangat termotivasi, Ibu, ketika kami sentuh motivasi mereka untuk belajar dan datang ke sekolah itu sangat meningkat. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan untuk ketiga. Kapan mulai menggarap praktek baiknya Bu Iren? Saya itu mengabdi dari 2020, tapi diberikan kepercayaan itu menjadi wali kelas dari 2023 ketika Kurmer itu pertama kali diterapkan di sekolah kami. Sejak itu Bu, saya membuat praktek baik saya. Lalu menyiapkan video dan naskahnya kapan? Dulu kami Bu sangat tertutup karena itu kan daerah kurang aman. Jadi saya dulu sebelum dari 2020 itu kami sangat tertutup soal informasi. Bahkan banyak hal yang kami memang tidak impor soal kegiatan. Tapi ketika Kurmer itu kami terapkan dan mulai membuka wawasan kami, ternyata yang kami buat itu bisa kami bagikan kepada orang lain lewat sosial media. Kalau video yang dikirimkan ke kami kapan dibuatnya? Itu saya simulasi semua Ibu, karena memang
Bulan berapa? Saya Bapak. buat itu di bulan yang sebelum mau apa naskah. Oh. Itu stimulasi, bukan memang saya tidak berpikir bahwa yang saya buat itu adalah praktek bayi ya. Jadi saya buat saja dari tahun lalu itu. Saya belikan mereka ikat pinggang, pakai parfum, belikan mereka sesekali saya kasih mereka makanan. Itu tidak pernah saya buat dokumentasi. Baik. Boleh pakai Pak Sekretarius? Mungkin menambahkan sedikit Bu. Jadi praktik baik yang kami lakukan ini sebenarnya sudah lama kami lakukan. Bukan hanya karena ada jambore begini baru kami lakukan. Contohnya video-video naskah yang saya tampilkan itu harusnya itu aturannya videonya itu di landscape ya. Tapi karena waktu itu kami belum tahu. Jadi iya betul. Sehingga yang saya tampilkan itu foto saja karena itu dokumentasi yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, kalau untuk luka-luka seperti itu kan saya tidak mungkin untuk rekayasa lagi karena ada yang sudah sembuh, tidak mungkin saya mau ukir atau apa seperti itu ya. Ya, jadi memang sudah dilakukan sebelumnya, bukan sebelum Jambor. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekretarius. Bu Melda, kapan mulai menggarap? Sama ya, kayaknya bareng ya. Kalau saya Ibu memang saya dengan Pak Setri ini ditempatkan ke sana tahun 2023 SKP 3K 2022. Kalau Ibu Sari kan dia memang di kepala sekolah angkat dia jadi guru honor. Praktik baik saya ini sudah kurang lebih 1 tahun, cuma saya itu kurang aktif bersosial media. Jadi saya tidak maksudnya kadang saya upload, kadang tidak. Jadi memang ada kelemahan saya juga di situ. Saya juga akan belajar untuk merubah saya. Tetapi karena memang saya pernah ada trauma juga sebelum ke sana ke SMP 9 saya memang di sekolah yang putra daerah juga saya tangani semua, yaitu sekolah SMP Negeri Sentra Pendidikan sama semua. Cuma ada di sana suku Kamoro. Kalau yang di SMP 9 ini gunung semua. Jadi pernah ada satu kata, bukan saya sebenarnya yang sampaikan, tetapi karena saya wali kelas, ada guru lain, jadi serangan dari orang tua itu ke saya. Jadi saya ada rasa takut Ibu untuk mengupload sesuatu itu di media sosial. Jangan sampai berdampak negatif terhadap orang tua. Baik, terima kasih Bu. Oke, diletakkan dulu. Iya, terima kasih. Kita dari yang ketiga ini karena biar connect jenjang yang sama, saya akan beralih ke adik-adik. Ya. Adik-adik kita kan di SD gitu. Pak Francisco. Saya mendengar Pak Francisco biasa bermalam di hutan. Bermalam di hutan dan entah berapa malam gitu ya. Sudah berapa kali bermalam di hutan selama perjalanan ke Fakafuku? Kalau izin menjawab, untuk perjalanan ke Fakafuku itu sudah 2 kali kami bermalam di hutan. Dan ya begitu sudah situasinya, karena pertama tidak direncanakan. Kepala sekolah suruh untuk ayo kita kembali sebelum nanti tim monitor datang, jadi kita harus kembali cepat. Jadi pada saat kembali itu cuaca memang baik, kami lihat puji Tuhan baik, ini sampai di tengah-tengah kali atau mau ini kita lihat tiba-tiba di Kuriri itu sudah berombak, akhirnya kita bilang kita masuk kali. Pada saat masuk kali di situ sudah endapan lumpur sudah tinggi, akhirnya kita punya perahu kandas. Dan sudah saya perahu kandas, akhirnya mau tidak mau kami bermalam di situ dengan diserang oleh agas-agas. Berarti setiap perjalanan sudah harus bawa bekal ya? Ya, benar. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apa yang membuat Bapak betah tinggal selain karena penugasan? Bisa saja kan penugasan kita tolak ya. Tapi Bapak betah tinggal, tidak ada kios. Bapak kan terima gaji ya? Berarti kan nggak ada yang dibeli. Ya gitu ya. Terus yang membuat Bapak betah tinggal di sana apa ya? Untuk sebelum saya menjawab, memang untuk tanya betah atau tidak, pertama ditugaskan ke situ, saya sempat menangis. Waktu itu almarhum mama masih ada. Pada saat dengar begini, Francisco Kanuran di situ tertulis SD Impres Fakafuku. Selama waktu masih kuliah, kami PPL ke pedalaman, banyak dengar dari
di sini bagus sepeda lami, tapi jangan pernah ke Fakafuku. Katanya kenapa Fakafuku? Jadi kok di sana kok Koreana sedikit, kok punya batang lereng itu panah-panah di sini. Contohnya baru kira-kira orang yang dulu bilang tidak ada guru di sana, orang begitu cuma mungkin bertahan itu kalau misalnya kok punya mental kuat atau kalau tidak kok orang putra daerah. Oh iya kan. Setelah itu sudah selesai begini tiba dengan nama masuk guru kontrak saya pertama, masuk guru kontrak penempatan di SMP Fakafuku. Langsung dengar nama begini pertama tidak, sebenarnya pertama belum di Fakafuku, di Omauga dulu. Itu di Mimika Timur juga tapi sebelum Fakafuku masih agak dekat. Kemudian syukur saya di Omauga. Kaget begini dari dinas telepon. Selamat malam Pak Frans. Oh iya malam Bapak. Ini kau punya penempatan saya ubah ya. Ubah kemana Bapak? Ke Fakafuku. Tadi yang belum. Kalau tidak mau tidak usah. Oh iya Bapak siap saya terima. Siap terima tapi tidak terpaksa. Siap Bapak saya terima. Setelah kasih mati itu sudah langsung matikan telepon, saya langsung duduk dalam ruang. Oh Tuhan Yesus Fakafuku. Langsung mama datang, bagaimana bos siapa barang-barang. Langsung saya lihat mama langsung menangis. Ma ya, saya ke tempat Fakafuku. Di mana itu Fakafuku? Fakafuku itu di distrik Abimuga sana, di paling ujung Timika ini. Terus tengah-tengah hutan mah, di sana tidak ada jaringan, tidak ada apa-apa sama sekali. Saya sampai di sana tuh saya kayak hilang sudah, tiba-tiba saya muncul langsung di depan rumah. Mama bilang, mama duduk, mama bilang, mama mau larang kau, tapi kau punya cita-cita. Kalau kau terus-terus menangis depan mama begini, kapan kau mau jadi orang? Itu mau aku katakan. Sudah. Akhirnya mama kasih kuat berdoa saja. Kau bilang tidak ada jaringan, tidak ada hubungan, berdoa terus nanti tidak hubungan. Akhirnya sudah saya pergi. Puji Tuhan berapa tahun 2022 tidak tahu mau punya doa atau memang kebetulan Tuhan Yesus sayang saya jadi tiba-tiba kepala sekolah beli perangkat ubiku. Tiba-tiba ada jaringan, akhirnya sudah dari situ kenapa saya bisa merasa nyaman walaupun saya sudah takut ini karena anak-anak di sana sangat dekat dengan saya. Saya kebetulan mengajar di kelas 6. Jujur setiap kali kelulusan itu saya paling anak-anak belum nangis, saya menangis duluan. Kayak Dora terlalu dekat, datang pagi-pagi itu kayak biasanya orang anak-anak sekolah kan, Pak Guru selamat pagi, selamat pagi. Tidak, Dora langsung peluk. Pak Guru selamat pagi. Nanti dong kadang langsung ada yang kayak sudah barat tinggi-tinggi, saya langsung gendong. Angkat saya ke sana, jadi kayaknya itu aneh kayak terima sekali saya. Makanya setiap kali perpisahan itu saya sepatah dua patah kata saya langsung menangis duluan. Itu makanya buat saya. Di sana ada SMP? Mohon maaf. SMP-nya ada, tapi di distrik Abimuganya itu perjalanan dari kampung 2-3 jam. Oke, puji Tuhan. Satu lagi Pak, sebelum pindah mic-nya. Kalau ke sana ongkosnya berapa ya? Pengen tahu begitu kan? Karena biasa bermalam dan tantangannya luar biasa. Dan ini saya tahu dari bupati atau kepala dinas atau ya jelasnya pemerintah daerah itu untuk ke Fakafuku sendiri itu mereka hanya disiapkan transport Januari dan Desember ya, gratis. Jadi pergi Januari pulang Desember, kalau nggak ada ya cari sendiri. Nah seandainya itu cari sendiri berapa biayanya ke sana? Untuk perahu fiber sekali jalan 35 juta. Itu sekali jalannya perahu fiber. Dan kalau misalnya kita mau yang lebih harus bawa BBM, dan juga kalau mau yang lebih minim lagi dari fiber yang agak lumayan besar, sekali jalan itu bisa 5-10 juta. Itu untuk antar saja. Jadi itu kita sudah serahkan memang 10 juta. Dan kalau misalnya kita mau tanggung BBM, kita akan kurangi lagi sedikit. Terima kasih. Tidak usah kita bahas ke sana ya, yang penting cukup kita tahu semuanya seperti itu. Sekarang ke Bapak Pandu. Bapak Pandu Fandi Febrian. Ini juga tentang P5, tapi di 2 sekolah. Apa yang menjadi alasan Bapak mengangkat praktik baik? Ini murni kan pengalaman yang diangkat itu masih di SD plus Al-Madinah. Walaupun Bapak sudah pindah sebenarnya. Apa yang mendorong Bapak masih mengangkat praktik baik di SD plus Al-Madinah? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjawab saat P5 di SD plus Al-Madinah yang serba tercukupi dengan fasilitas yang ada. Di situ saya sangat sangat senang dan ini mengangkat di sekolah saya yang baru karena di sana itu masih di tengah kota. Namun
dengan jarak yang mudah dijangkau. Namun guru-gurunya yang mungkin hanya sebatas mengajar lalu pulang, saya mengangkat lagi dari SD Plus Al-Madinah. Makanya saat saya pindah baru 1 bulan ini, saya lihat yang pertama, keamanan sudah terjamin. Soal kenyamanan, selama 14 tahun sekolah itu berdiri, belum ada yang namanya pengecetan. Supaya anak-anak semangat bersekolah, saya ajak guru-guru iuran untuk mengecat. Ya alhamdulillah banyak yang mulai terbuka wawasannya. Akibat dari P5 ini saya mampu mengajak rekan-rekan guru untuk ayo kita peduli dengan sekolah. Mulai dari bangunannya supaya anak-anak betah belajar di sekolah. Karena bangunan sudah 14 tahun, jadi sudah kelihatan kusam. Lalu rumput, selama 1 minggu saya langsung berinisiatif. Rumput yang sudah tinggi-tinggi, saya pinjamkan alat babat dari teman saya supaya apa? Rapi, supaya bersih. Jadi itu yang membuat saya mengambil 2 sekolah karena dedikasi. Terima kasih. Bapak sudah ditempatkan di SD Negeri Wako-Wako. Apa masih ada jam di Al-Madinah? Untuk di Al-Madinah masih kasih kesempatan untuk menjadi operator maupun menjadi pengajar sebagai pramuka, pembina pramuka. Jarak Al-Madinah ke Negeri Wako-Wako Itu kurang lebih ya 3 km, oh dekat ya. dekat saja. Adakah rencana untuk fokus ke satu sekolah? Siap. Jadi fokus kami karena saya baru lolos P3K, yang lainnya masih menunggu kesempatan karena dari pemerintah bilang 1 semester kembali ke sekolah yang lama dulu, lalu yang sekolah yang baru jangan dulu ditangani. Namun saya karena tergerak sangat ingin keluar dari zona nyaman saya inisiatif, saya bilang ke kepala sekolah, Bu, saya izin karena ini sudah terima SK, saya pindah ke sekolah yang baru karena saya ingin mengembangkan minat saya, bakat saya di sana supaya guru dan anak-anak menjadi lebih semangat bersekolah. Ya, terima kasih Pak, karena saya lihat di video Bapak sebenarnya SD Negeri Wako-Wako itu sangat membutuhkan Bapak, gitu ya, sangat membutuhkan Bapak. Saya lanjut ke substansinya. Bapak kan ngambil P5, dedikasi untuk negeri dengan P5 dan pengabdian yang tulus untuk memajukan anak negeri SD Plus Al-Madinah Nabire dan SD Negeri Wako Wadio Bawah. Bapak mengambil banyak topik, kerajinan atau kewirausahaan, di situ ada kepramukaan, di situ ada seni dan tradisi santri gelar purna siswa, kemudian syukuran dalam rangka hari lalu lintas, rangkaian arus dan lain-lain. Alasan Bapak tidak mengambil satu topik yang benar-benar wah dari situ. Jadi inilah kesempatan saya di Hari Guru Nasional ini di Jambore GTK, karena saya baru pertama kali ya ikut kegiatan, baru pertama kali lihat temanya yaitu tentang dedikasi. Di sini saya ingin seperti rekan guru yang lain, yaitu ingin menyampaikan ke guru-guru yang lain bahwa inilah dedikasi saya. Semua kegiatan saya ingin tampilkan supaya banyak yang tahu bahwa guru itu bukan hanya untuk mengajar saja, namun semua kegiatan harus bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nunung. Ibu Nunung Nursalama Nimao Witini Gurue atau guru tamu. Benar. Alasan mendasar mengambil guru tamu dari masyarakat, bukan dari latar belakang keguruan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya program ini adalah merupakan program keempat yang coba saya buat di sekolah saya untuk menuntaskan literasi dengan melibatkan orang tua. Jadi seperti tadi saya sampaikan, tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan itu masih sangat rendah.
gitu ya. Jadi sama, hampir sama, serumpun kami dengan Fakafuku untuk masyarakatnya, Mimika W atau Kamoro, di mana orang tua belum punya kesadaran penuh untuk sekolah. Sehingga di sini awalnya yang saya sampaikan di awal tahun saya berangkat ke Pomako, itu saya buat program rumah belajar dengan duta belajar, melibatkan siswa yang sudah pandai membaca. Itu saya setiap hari memantau. Kemudian ada masih belum berhasil, artinya tidak mencapai 100%, kita ubah lagi. Kita ubah lagi dengan membuat pernyataan pada orang tua dan sebagainya. Program keempat ini Nimau Witi Bikuruwe, kenapa saya tidak mengambil dari guru? Karena di sini saya ingin mengajak orang tua untuk berkolaborasi. Orang tua adalah aset besar bagi sekolah kami untuk kami libatkan secara langsung, sehingga peserta didik kami itu mereka merasa diperhatikan dan orang tua merasa dilibatkan, sehingga harapan saya sebagai guru yang memiliki ide ini adalah ketika orang tua merasa dilibatkan, mereka menjadi guru. Saya sampaikan, bapak dan mama adalah guru. Jadi di rumah juga guru, di sekolah juga guru. Maka ketika guru seperti apa, harus memberikan contoh yang baik. Jadi perlahan-lahan mulai dari apa yang saya lakukan, orang tua memiliki kesadaran, oh ternyata seperti ini caranya guru mengajar, gitu. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara saya sebagai wali kelas dengan orang tua sebagai wali dari peserta didik saya. Baik, terima kasih. Informasinya jelas buat kami. Selanjutnya, karena guru yang tidak punya basic guru, ya, orang tua yang tidak punya basic guru, tidak pernah dididik untuk jadi guru, bagaimana dengan perencanaan misalkan tampil di depan peserta didik? Komunikasi apa yang Ibu bangun untuk merencanakan supaya tampil sesuai dengan capaian atau harapan? Iya, oke, baik. Jadi benar Ibu ya. Kenapa orang tua memang saya sampaikan tadi SDM-nya masih rendah ya, masih minim sekali. Saya berbicara kepada orang tua itu tidak menggunakan bahasa baku. Jadi kami berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang tua. Kemudian saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini itu apa. Ya, kita sampaikan yang pertama tujuannya kepada orang tua. Jadi tidak muluk-muluk, memang saya sampaikan kepada orang tua, tujuan saya membuat program ini adalah bagaimana orang tua memiliki kesadaran untuk anak-anak agar hadir di sekolah. Sehingga saya bilang, Bapak, kalau Bapak bisa mengajar TIFA, maka Bapak akan mengajar TIFA di sini dengan bahasa yang sederhana. Jadi ketika ada video saya yang saya rekam orang tua itu, jadi beliau mengajar dengan kemampuan mereka. Mereka mengatakan, jadi kalau kepala itu bahasa Kamoronya ini, kalau satu itu ini. Jadi nanti kalian ingat ya, kalau satu itu ini, kalau dua itu ini. Karena tujuan dari saya membuat program ini adalah melibatkan orang tua agar memiliki kepedulian terhadap pendidikan bagi anak-anak. Baik. Satu lagi. Siap. Bagaimana dengan assessment? Oke. Assessment, siapa yang menyusun assessment yang akan dicapai dalam formatif maupun assessment sumatifnya terkait guru tamu, karena saya lihat di situ sudah beberapa kali ya programnya. Iya, siap. Jadi Ibu izin kegiatan ini tidak masuk dalam intrakurikuler ya, karena memang kalau kita mau ikut intra dia tidak akan dapat di situ. Sehingga saya menggunakan rubrik untuk mencapai apa yang sudah orang tua lakukan. Jadi misalkan dengan hal yang sangat sederhana. Anak misalkan mengenal anggota tubuh dengan menggunakan bahasa Kamoro. Jadi dari hal yang sederhana. Artinya apa yang saya lakukan itu tidak berpaku pada modul memang, karena yang tadi saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan. Karena terus terang saya sering sampaikan kepada orang tua, Bapak dengan Mama ingat saya ini pendatang, saya bukan orang kamu. Bapak dengan Mama punya anak-anak yang harus membangun Papua. Jadi apa yang bisa kami lakukan di sini itulah yang mungkin saya punya cita-cita. Kami tidak ingin, artinya pintar itu bonus. Tetapi ketika kalian bisa bersikap dengan baik, ketika kalian memiliki integritas, ketika kalian dapat bertanggung jawab, maka itulah yang akan menjadi kunci untuk hidup kalian sukses ke depan. Baik. Pomako itu jauh dari Timika kurang lebih berapa ya? 30 kilo kali ya? Ada ya?
kenapa ibu tidak tinggal di Pomako? Padahal di Pomako itu kota. Soalnya saya sampai di Pomako tuh makan cacing-cacing mentah juga di sana. Iya, Biasa. Tambelo Ibu. Siap. Jadi kenapa saya tidak tinggal di Pomako? Yang pertama, kami guru baru di sana. Kami penempatan 2021 P3K. Ada 2 rumah guru di Pomako, tapi sudah ditempati. Sementara ini dibangun 3 rumah dinas guru dan kemungkinan besar saya akan tinggal di sana agar dapat membersamai anak didik saya dalam menuntaskan permasalahan literasi di sekolah. Iya, kita doakan supaya rumahnya cepat selesai dan ibu boleh mengabdi ulang dengan penuh. Selanjutnya, saya ingin bertanya untuk semua sebenarnya. Mau start dari mana ya? Bagaimana menginspirasi guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu supaya juga berkinerja baik seperti yang Bapak Ibu lakukan. Lalu menginspirasi di dalam bagaimana mengimbaskan keluar. Boleh dijawab dari Pak Pandu? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya untuk mengimbaskan kepada guru-guru, yaitu di sana saya dengan cara yang pertama diri saya sendiri dulu, yaitu dengan cara merapikan kelas. Akhirnya teman-teman guru semua melihat, ternyata dengan kelas yang rapi, dengan sekolah yang rapi, anak-anak makin semangat ke sekolah. Yang awalnya hanya 5 orang yang masuk kelas, akhirnya semuanya bisa masuk kelas. Lalu dengan keaktifan kita datang ke sekolah lebih pagi, karena jujur di sana karena daerahnya jam 7 itu masih mungkin banyak orang mabuk. Kami di sekolah mulainya jam 8. Nah, di situ saya mulai datangnya agak pagi sedikit supaya apa? Anak-anak itu yang jaraknya jauh jalan kaki ke sekolah bisa lihat Pak Guru ternyata duluan. Kita juga harus lebih semangat dengan Pak Guru. Ke Pak Francisco? Bagaimana cara saya Menginspirasi teman di dalam dan teman di luar sekolah. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam pembelajaran itu saya menggunakan video dan juga ada beberapa kearifan lokal yang saya angkat seperti tarian seka. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya angkat itu teman-teman langsung lihat. Mereka bilang begini, kelasnya ribut sekali begini. Mereka lihat ini ternyata kami lagi nonton, anak-anak lari ke depan dengan ini. Dan mereka lihat, Pak Guru, kok pakai barang itu kira-kira nanti bikinnya bagaimana? Karena kebetulan kan ada beberapa teman juga yang belum paham apa laptop atau apa. Saya bilang kalau mau nanti saya ajar, kita nanti satu kali duduk dalam komunitas tuh bangsa ajar kalian bikin begini. Oh iya, karena saya lihat kayak kelas itu kayak asik sekali. Saya bilang bagaimana tidak asik, sedangkan pagi-pagi saja anak-anak terus minta datang di luar. Saya bilang begitu. Bilang iya, satu kali kita duduk baru kita ajar. Jadi saya ada beberapa waktu saya ajarkan satu-satu nanti bikin begini. Akhirnya mereka membebaskan ke kelas mereka masing-masing. Oke, ke Bu Nunung? Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Jadi memang ini adalah tantangan pertama ya, itu berasal dari dalam. Tapi saya tidak berputus asa karena saya yakin walaupun mungkin mereka terlihat cuek, tapi mereka memperhatikan saya. Yang pertama saya lakukan untuk mengimbaskan praktik baik, saya biasa membuat video-video dokumentasi untuk setiap kegiatan anak murid saya dari hal yang paling sederhana. Karena kami di Pomako dikelilingi oleh pohon mangrove, maka kita coba buat apa yang bisa kita buat dengan pohon mangrove. Apapun itu, entah kita belajar literasi atau numerasi dan sebagainya. Itu dari intern kami. Sehingga teman-teman biasa kan suka kepoin status saya gitu kan Bu ya. Jadi dari situ mereka lihat, Ibu ini bikin apa lagi seperti itu. Dari situ mereka mulai terbuka dan puji syukur saya sampaikan setelah proses lama saya di sekolah dipercaya sebagai ketua untuk Kombel. Jadi kami kepala sekolah mempercayakan saya untuk menjadi ketua Kombel untuk membantu teman-teman dan kita semua bagaimana permasalahan di sekolah kami dapat terselesaikan dan baik. Adapun untuk berimbas keluar, saya bersyukur juga teman-teman dari daerah pesisir, ya dari Sumapro, dari Wapu, kepala sekolahnya mereka melihat apa yang saya lakukan, kemudian mereka meminta. Ada SD Sentra Pendidikan juga yang biasa meminta untuk saya dapat berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah, baik dengan
Saya tidak mengambil jam pelajaran Ibu ya. Jadi ketika kami berbagi praktik baiknya ketika di jam libur sekolah. Mereka biasa meminta waktu saya datang untuk berbagi pada Baik, mereka. terima kasih. Mic-nya boleh dipindah, tapi pertanyaan yang berbeda, mirip dengan menginspirasi. Tapi karena apa? Kenapa saya tidak mengatakan bagaimana menginspirasi teman di dalam? Sama-sama kesehatan, sama-sama P5, gaya hidup berkelanjutan. Tapi bagaimana berkolaborasi yang baik sehingga kok tiga-tiganya tema yang sama, P5 yang sama, pastinya kolaborasinya baik loh di dalam sekolah dan kolaborasi keluar. Seperti apa? Terima kasih untuk kolaborasi kami di dalam. Memang untuk hal yang baik itu kita selalu mengalami tantangan. Jika kita misalnya tantangan itu datang dari teman sejawat kita, tapi tantangan itu kan untuk membangun. Berarti kita tidak usah maksudnya itu sebagai motivasi untuk kita, untuk kemajuan sekolah. Jadi kami itu biasa suara-suara keras dengan ini sesama kami, tetapi tidak sampai dibawa ke hati karena satu tujuan kami yaitu memberhasilkan anak. Ya, karena kami di sana memang kami bertemu karena rumah itu istilahnya sekolah itu. Dulunya kami walaupun tinggal di Timika tidak saling mengenal pribadi satu dengan yang lain. Tetapi setelah kami di sana kami harus membangun kolaborasi yang kuat karena kami memang tantangan sangat-sangat bukan hanya dari siswa, lingkungan juga, ya. Jadi kami harus membangun walaupun ada segelintir, tetapi itu menyemangati kami semua di dalam. Jadi kami itu istilahnya tidak pernah karena kamu ini seperti ini, tidak. Kami itu selalu tegur menegur, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu yang kami lakukan Ibu, atau yang saya pribadi, teman-teman saya kan bisa ini. Silakan Pak Satrianus. Baik, terima kasih. Saya menambahkan di sekolah kami Ibu yang menjadi untuk kolaborasi kami lebih bagus terjalin dengan baik. Setiap hari Kamis itu kami ada jadwal kombel. Nah di situ kami melakukan refleksinya tentang kebutuhan apa, dan masing-masing guru itu menyampaikan praktik baik apa yang harus mereka lakukan berdasarkan observasi mereka masing-masing, dan setiap kami harus mendukung. Contohnya misalkan Ibu Sari, saya melakukan praktik baik ini, Ibu Siregar menyampaikan praktik baik ini, dampaknya seperti apa, dan itu harus kami dukung. Sehingga ketika kami semua punya program masing-masing untuk kolaborasi, kami harus saling mendukung. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ibu Sari. Baik, terima kasih. Izin saya akan menjawab. Kalau berbicara tentang kolaborasi, kami di SMP Negeri 9 sudah punya kombel, namanya itu Kombel Nahonai. Di dalam kombel itu segala sesuatu yang kami buat itu kami sama-sama duduk bicara di situ. Dan kami sangat bersyukur karena kami punya pimpinan itu seorang yang sangat memberi inspirasi dan motivator untuk kami. Baik, Bu Sari, saya lanjutkan, pegang aja mic-nya dulu. Terkait profil pelajar Pancasila, P5 itu kita kenal di kurikulum Merdeka ya. Tapi di K13 kita kenal juga PPK ya, terkait karakter. Menurut Ibu Sari, apa yang berbeda di antara P5 dengan PPK yang ada di K13? Kalau di K13 itu peran kita guru itu tidak terlalu menyentuh anak. Tapi kalau di P5 kurikulum Merdeka, kita sepenuhnya itu menyentuh anak, memahami anak itu seperti apa yang dibutuhkan anak. Dari situasi itu kita mengambil sebuah tindakan. Contoh, Terima kasih. PPK itu penumbuhan pendidikan karakter ya? Iya. Kemudian P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau Pak Satrianus, apa bedanya P5 dengan PPK? Iya, hampir sama yang disampaikan Ibu Sari tadi. Tujuan utama kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah menciptakan profil siswa yang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan itu kita harus ada 4 rangkaian yang harus kita lakukan. Yang pertama itu intrakurikuler, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan P5. Nah, yang paling membedakan adalah kalau P5 sekarang itu memang berbasis proyek. Jadi
proyek yang dihasilkan tidak hanya berupa secara fisik, tetapi anak-anak berani tampil di depan juga, itu sebenarnya hasil dari P5. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Terima kasih. Semakin waktunya mau habis, tapi semakin banyak pertanyaan saya. Ibu Hilda, pertanyaan saya, dari P5 sudah dimensi apa yang sudah diamati? Ya, kalau dari dimensi yang paling kita ini di sana yaitu bergotong royong, kreatif, berpikir kritis. Sebagian dari kami punya peserta didik itu kami sudah bisa melatih. Terima kasih. Ya. Pak Pandu, boleh dikasih mic-nya? Kalau Pak Pandu sendiri, bagaimana pelaporan hasil P5-nya? Ya baik, dari sekolah kami untuk yang masih di Al-Madinah, yaitu saya sebagai ketua dari P5 di kelas 5. Jadi untuk laporannya kita sudah buat perencanaan, yaitu dari awal sampai misalnya 1 semester kita pakai berkebinekaan global, yaitu kita susun rencananya apa yang kita harus buat. Misalnya kita seperti menanam pohon, bagaimana cara anak-anak itu belajar cara menanam pohon dan sebagainya. Jadi sudah banyak kegiatan P5 yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih. Mohon mic-nya ke Bu Nuno. Apa harapan terbesar dari Bu Nuno untuk mengembangkan sekolahnya? Ya, terima kasih Ibu. Saya seperti saya sampaikan, kita sebagai guru tidak boleh berhenti berinovasi. Saya sampaikan berulang kali, masalah kita yang mengajar anak-anak Papua itu sama. Kita masalahnya 3M. Jadi izin Ibu, saya di sekarang itu sudah membuat kartu kata yang saya buat sendiri, kemudian saya membuat buku sementara dalam proses dan dilengkapi dengan modul ajar. Ini harapan saya nantinya bisa saya bagikan ke Dinas Pendidikan dan semoga bisa dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mimika pada khususnya dan seluruh Papua pada umumnya, sehingga saya harapkan ini dapat menjadi satu pegangan untuk kami. Jadi bukan hanya buku tapi modul ajar. Jadi baik. ada modul ajarnya khusus untuk 3M. Ya, begitu. baik. Terima kasih. Oke, mic-nya ke Pak Francisco. Ini dari tadi saya bicara 3M. Bapak Ibu tahu nggak 3M? Calistung. Ya kan? Membaca, menulis, dan menghitung. Tapi istilahnya di sana 3M-nya memang ya. Di sebagian daerah memang 3M. Saya sendiri kadang-kadang bingung 3M itu apa sih? Tapi Calistung tuh tidak akan membingungkan ya. Nah, terus kalau Pak Francisco, harapan terbesarnya untuk peserta didik di sekolahnya? Harapan terbesarnya untuk peserta di sekolah adalah mereka menjadi tuan atas nama mereka sendiri. Itu saja harapan terbesar saya. Menjadi tuan atas tanah yang diberikan Tuhan dan leluhur terhadap mereka. Iya. Terima kasih. Singkat, padat, jelas, dan jangka panjang. Berikut untuk SMP Negeri 9 Mimika. Saya selalu ingat SMK paling banyak di Mimika soalnya. Untuk Ibu Melda, apa harapan terbesar kepada kepala sekolah? Harapan terbesar saya kepada kepala sekolah, ya semoga ibu itu diberikan umur panjang, sehat. Nanti kepala sekolahnya baik. Kepala sekolah kami seorang perempuan, ya. Tapi kalau ibu itu tidak ada, macam waktu itu ada lomba di sini kegiatan yang 2 hari kan, konten kreator. Saya ditelepon, Ibu Melda, tolong ini koordinator sekolah. Saya tuh kalau dikasih seperti itu, karena memang situasi itu yang bikin kami ini di sana ada kaget-kagetnya itu, ya. Apalagi kalau sudah silap tutup gerbang. Jadi saya memang ibu itu selalu memotivasi untuk kita harus kuat. Biar kita perempuan harus kuat. Biar kita badan ini perempuan, tapi kita bekerja harus seperti laki-laki. Itu. Jadi motivasinya kuat sekali. Oke, luar biasa. Pak Setrianus, saya ingin mengetahui apa harapan Bapak Setrianus terhadap pemerintah. Iya, baik, terima kasih. Harapan saya untuk pemerintah, terkhusus untuk pemerintah Papua Tengah di Kabupaten Mimika, semoga lebih memperhatikan dunia pendidikan, ya, karena masih banyak sekolah-sekolah yang istilahnya memang di sisi lain ada sekolah yang sudah dibangun secara fisik, namun di tempat lain ada yang belum.
Kemudian secara merata itu karena ada istilahnya di kami di sana masih dikhususkan kepada sekolah negeri, jadi sekolah swasta itu masih ada yang belum diperhatikan secara sepenuhnya seperti itu. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ibu Sari, apa yang menjadi harapan terbesar bagi orang tua siswa? Bagi orang tua siswa, harapan terbesar saya ketika saya melakukan praktik baik ini, mereka bangga kepada anak-anak mereka. Lalu yang kedua, orang tua mengerti bahwa guru yang pertama itu ada di rumah, orang tua itu sendiri. Lalu guru yang kedua itu kami di sekolah. Harapan yang ketiga untuk orang tua, semoga mereka semakin mendorong anak untuk terus belajar. Baik, terima kasih Bu Sari. Masih di Bu Sari, pegang mic-nya. Apa ajak teman-teman atau ajak audiens untuk sama-sama memajukan pendidikan? Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya sangat beruntung bisa berada di tempat ini dengan Bapak guru hebat yang memiliki dedikasi dan pengabdian sangat luar biasa. Saya tadi tidak seberapa Bapak Ibu. Saya mengajak mari kita terus menjadi lentera ya. Lentera bagi pendidikan itu sendiri, karena anak Papua itu selalu dipandang mereka tidak bisa 3M. Tapi mari kita menunjukkan bahwa keberadaan kita itu memberikan harapan yang sangat besar untuk kelak terciptanya generasi emas di tahun 2027. Pak Pandu, silakan diajak teman-teman. Ajaklah teman-teman untuk memajukan pendidikan di tanah Papua. Ya, baik. Tetap semangat untuk Bapak Ibu guru hebat. Dedikasi kalian sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita yang berada di daerah terluar, terjauh, pokoknya terpencil. Mereka sangat merindukan Bapak Ibu. Jadi setelah dari kegiatan ini, saya harap Bapak Ibu tetap semangat kembali ke tempat tugas masing-masing, karena Bapak Ibu lah yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Saya tidak mau menghabiskan waktu, takutnya dia tidak kebagian lagi. Luar biasa ya tamu-tamu Rumah Jambore 2024. Terima kasih untuk ke-6 Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Saya bertanya, Anda menjawab. Oke? Yang pertama dari Pak Francisco. Silakan bertanya kepada Pak Setrianus. Oke, mohon izin Pak Setri, saya ingin bertanya terkait praktik baik yang Bapak lakukan tadi untuk membantu anak-anak, bagaimana cara untuk membantu anak-anak mengatasi luka-luka yang mereka alami. Kira-kira Pak Setri, apa dampak baik yang Bapak terima dari praktik baik yang Bapak lakukan? Itu pertanyaan saya. Ya baik, terima kasih Pak Prati atas pertanyaan. Izin saya menjawab. Apa dampak dari praktik baik yang saya lakukan? Ya, dampak baik yang saya dapatkan itu Bapak Ibu adalah ketika di dalam kelas saya mengajar dan sudah sembuh, tidak gatal-gatal lagi, itu saya tidak ada rasa khawatir lagi melihat mereka. Ya. Kemudian ketika mereka sudah SMA, mereka lulus SMP, mereka SMA di kota, dan sudah badannya sudah bersih, sudah sehat sekali, saya lihat itu pasti ada kesenangan tersendiri bagi saya, dan itu sangat berdampak bagi saya, terutama di dalam pembelajaran tadi. Wah, ketika di dalam kelas dan sudah tidak ada yang sibuk menggaruk, ya tidak ada gatal-gatal lagi, itulah manfaatnya. Terima kasih. Luar biasa. Masih ada cukup ya? Oke. Selanjutnya Pak Setrianus bertanya ke Ibu Melda. Bertanyalah kepada teman sendiri. Tidak usah bertanya nanti sampai di Timika. Tapi jangan marah kok Pak Setrianus tanya saya begitu ya. Iya. Ibu Melda, saya mau bertanya, kira-kira apa tantangan terbesar yang Ibu Melda hadapi ketika melakukan praktik baik yang Ibu Melda lakukan sekarang ini? Tantangannya seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Tantangan terberat saya yang pada saat
praktik baik ini adalah ketika anak itu datang ke sekolah dengan berbagai masalah, maksudnya masalah yang terjadi pada anak tersebut bukan satu, ya. Jadi beban mentalnya itu membangkitkan niat anak niat anak itu supaya dia selalu berpikiran positif, karena dengan dia sekolah maka dia akan bisa merubah masa depannya ke hal yang lebih baik. Seperti kita punya siswa saat itu Milkina itu, kalau saya tidak memotivasi dia dalam jangka 3 bulan ini sampai dia bisa membaca, ya mungkin awalnya kan dia mentalnya kayak kayak takut-takut bagaimana lihat saya, karena di kelas khusus dia, karena memang kebetulan saya juga secara pribadi beban moral juga. Baru kali itu saya di sekolah itu tahun kedua jadi wali kelas, saya tidak proses rapotnya tahun lalu karena anak itu tidak bisa membaca, kemudian kehadirannya sangat minim. Jadi ketika saya dengan kepala sekolah sampai 4 mata bicara, saya sebenarnya beban juga, beban untuk keselamatan diri saya, beban juga untuk orang tuanya. Karena ketika orang tuanya datang menerima rapot, minta maaf kalau mereka itu orang tua di sekolah kami, kalau mau minta terima rapot itu, mereka itu langsung berbondong-bondong banyak datang. Tapi ketika diundang rapat, paling setengahnya itu sudah tinggi sekali. Jadi saya berpikirnya keselamatan pribadi saya untuk keluar dari sekolah itu pada saat terima rapot itu, karena memang ada 3 anak yang masalahnya Pak. Jadi memang sangat-sangat bagus sekali program itu, dan bisa nanti dilanjutkan untuk berikutnya dengan anak yang bermasalah seperti itu. Kita berusaha untuk membangun dia punya kepribadian dulu. Di samping kita mengajari dia, kita harus membangun pribadinya supaya dia jangan seperti terisolir. Baik, terima kasih Bu Melda. Selanjutnya Pak Pandu bertanya kepada Ibu Nunung. Siap. Ya baik, terima kasih. Mohon izin Bu Nunung, pertanyaan dari saya yaitu mengenai program guru tamu yang Ibu laksanakan, apakah ada bagaimanakah respon dari kepala sekolah maupun dengan guru-guru yang lain dengan program yang Ibu lakukan, apakah diketahui, lalu apa responnya? Oke, baik, terima kasih Pak Pandu. Jadi sebelum membuat program, kita tentu akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Dan kepala sekolah, puji syukur saya punya kepala sekolah itu selalu mendukung apapun kegiatan kami selama kegiatan yang kami lakukan untuk pengembangan sekolah dan untuk kemajuan peserta didik saya. Dan untuk teman-teman rekan sejawat, setelah mereka melihat praktik baik yang saya lakukan ketika kami berada di Kombel, mereka menyetuk, Bu Nunung, kalau begitu tiap hari Jumat kita adakan program ini untuk seluruh siswa. Jadi untuk sekarang Bu, program yang selain saya jalankan di kelas, maka kami juga tiap hari Jumat itu mengundang 1 guru tamu, kami lakukan di lapangan. Jadi setelah kami melakukan tarian seka, kita biasa panggil jadwal orang tua untuk bercerita kepada mereka dengan menggunakan bahasa Komoro, itu di lapangan. Itu tiap hari Jumat untuk seluruh siswa dari kelas 1 dan kelas 6. Setelah teman-teman melihat praktik baik yang saya lakukan di kelas 6 berhasil. Terima kasih. Baik, silakan pegang mic-nya Bu Nunung. Bu Nunung silakan bertanya kepada Pak Francisco. Oke, baik. Pak Francisco izin ya. Luar biasa. Saya sangat salut dengan keberanian, karena pengalaman kemarin juga kami kunjungan dengan pengawas itu 7 jam terombang-ambing di laut, tapi Pak Francisco bisa bertahan di kehidupan yang seperti itu. Sedikit saja Pak yang mau saya tanyakan, apa saja strategi yang sudah Bapak lakukan untuk penuntasan literasi tadi di Fakafuku? Terima kasih. Baik, strategi apa saja yang sudah saya lakukan ya untuk mengatasi 3M? Yang pertama yang tadi saya sudah paparkan adalah, pertama, tarik mereka punya minat dulu untuk masuk sekolah dengan cara mengajarkan mereka. Kenapa kita sudah terapkan kurikulum merdeka, yaitu bahwa memang walaupun kami menuntaskan 3M, tapi kita menyadari bahwa pentingnya memakai kurikulum bagi peserta didik. Mereka juga butuh pengetahuan yang ada. Jadi saya angkat beberapa materi, tetapi tidak jauh-jauh dari materi untuk menuntaskan 3M. Seperti itu, seperti menggunakan video pembelajaran, dan juga menggunakan metode-metode gasing yang saya lakukan untuk matematika.
Dan metode gasing itu memang mereka sangat suka karena caranya gampang, terus kemudian kita pakai gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan badan untuk belajar numerasinya, dan juga menarik minat mereka melalui beberapa nilai budaya yang saya angkat seperti tarian seka dan juga membuat keripik pisang di sekolah supaya menarik minat mereka untuk ke sekolah. Jadi strategi yang saya lakukan untuk menuntaskan 3M, yang pertama yang saya lakukan adalah menarik minat mereka untuk rajin ke sekolah dulu. Setelah sudah rajin ke sekolah, pelan-pelan saya masukkan itu, mulai mereka belajar membaca, mulai yang seperti tadi saya bilang program baca berbasis minat, buku cerita yang itu disediakan oleh sekolah. Ada beberapa buku cerita tentang cerita-cerita anak, beberapa kalimat atau apa, itu saya taruh di, saya punya pojok baca di dalam kelas saya itu ada pojok baca. Saya bilang, kamu mau baca, lihat di belakang itu ada ada buku-buku bacaan. Mereka ke belakang, mereka lihat, Pak Guru yang ini bagus, ya, kau baca kalau habis itu kau cerita di depan. Pak Guru mau tahu kira-kira kau baca apa tadi? Oh iya Pak Guru, kalau saya baca kira-kira apa? Sebentar kita nonton. Tarik mereka dengan nonton. Anak-anak itu paling suka sekali nonton. Walaupun kita putar film yang ulang-ulang, mereka duduk terus begini. Aneh. Akhirnya mendorong mereka punya minat untuk membaca. Kalau saya bisa membaca berarti saya nonton. Kalau saya bisa membaca berarti saya nonton. Tapi bukan nonton film-film yang ini, pembelajaran yang kita nonton. Baik, Pak Francisco. Selanjutnya Ibu Melda. Silahkan ajukan pertanyaan kepada Bapak Pandu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Pak Pandu. Dari beberapa program yang Bapak berikan, laksanakan, apa yang paling disukai anak-anak dan memiliki dampak yang paling bagus? Ya baik, saya akan menjawab, yaitu yang paling diminati yaitu untuk tampil di depan kelas dengan berbagai kegiatan yang saya buat. Anak-anak dengan tampil, dengan gotong royong, dengan kerja kelompok bersama-sama, itu anak-anak jadi makin akrab di kelas. Jadi dengan adanya program saya dari P5 juga membantu untuk saya mengajarkan anak-anak cara gotong royong, cara untuk kreatif. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Jadi semuanya menarik bagi anak-anak. Yang penting mereka bisa berani ekspresikan diri di depan. Baik, terima kasih. Satu lagi, Pak Francisco, silakan bertanya kepada Ibu Sari. Tadi sudah bertanya, tapi silakan. Saya tadi lupa kalau kita 6 peserta. Oke, baik. Untuk Ibu Sari, saya sangat mengapresiasi bahwa Ibu Sari sudah memperhatikan anak-anak bukan dari sesi pembelajaran saja, tetapi dari sesi penampilan mereka. Saya ingin bertanya, kalau misalnya, karena kalau di kampung kami itu kayak kalau misalnya guru dia sampai sudah cucian, pernah kami punya program itu kami cuci anak-anak punya baju, itu orang tua marah. Bukan tugas guru itu, jangan, nanti kami malu, mereka bilang begitu. Masa semua tugas bapak ibu guru sudah angkat, kami malu sebagai orang tua ini. Akhirnya tidak langsung itu membangun kesadaran diri bahwa suruh anak-anaknya cuci baju. Apakah hal yang sama pernah Ibu Sari alami pada saat tahan anak-anak punya baju, terus suruh dorang bantu jahit, ajar jahit, dan apakah orang tua dorang ada yang, bagaimana tanggapan orang tua? Apakah dorang marah, bagaimana? Itu tanggapan orang tua. Baik, izin saya akan menjawab. Terima kasih Pak Francisco, pertanyaannya sangat bagus. Sejauh ini kan program saya, program balik kelas, program yang memang sudah terstruktur, dan sebelum saya buat itu saya koordinator dulu dengan Ibu Kepsek. Setelah Ibu Kepsek beri saya izin, saya minta izin juga pergi ke orang tua anak-anak. Kenapa saya mencuci baju, Pak? Karena baju itu kalau kotornya hanya kotor sedikit ya, mungkin saya masa bodoh atau ya sudahlah. Tapi ini kotornya ini sangat kotor, dan bukan hanya kotor, tapi namanya baju kalau sudah kotor pasti kan membuat anak tidak nyaman. Anak tidak nyaman, guru kita juga saat mengajar di kelas juga tidak nyaman, Pak.
Lalu saya ke orang tua minta persetujuan dari mereka dan mereka memberi seizin, Pak. Dan mereka malah minta terima kasih. Jadi semua yang saya buat untuk anak wali saya di kelas, dari saya jahitkan baju, dari saya cuci pakaian pun itu bukan saya cuci, Pak. Itu saya hanya arahkan. Saya kasih contoh anak-anak, cuci pakaian yang benar itu begini. Nanti mereka sendiri yang kerjakan. Saya arahkan, saya pantau sampai baju itu ini baru saya dikembalikan. Jadi semua prosesnya itu anak-anak yang kerja. Di sisi ini saya ajarkan mereka bertanggung jawab, lalu mereka kerjasama, Pak. Sejauh ini ketika saya kunjung ke rumah orang tua, biasa kan kalau pulang sekolah saya selalu sempatkan kunjung. Yang ada orang tua minta terima kasih karena semua yang saya buat itu pulang anak-anak cerita ke orang tua mereka. Saya terharu karena orang tua memang sangat mendukung begitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, kita beri aplaus untuk tamu-tamu Jam Sore 2024. Terima kasih untuk ibu-ibu juri, terima kasih Mas Ian. Ayo silakan kita foto bersama dulu sebagai bentuk laporan kepada panitia bahwa kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk sesi ini. Ya, foto dulu ya. Kenapa? Padahal temannya banyak yang bela dia. Dari sini Bu. Dari sini. Ya. Oh iya. Masih ya. Di mana? Di sini aja, di sini saja supaya agak mundur sedikit supaya jangan. Kurang di sini Pak. Iya. Geser sedikit. Kelihatan nggak semua Mas? Ini peserta paling banyak soalnya, hanya satu sesi kita yang menang. Kita foto KTP dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Foto semangat. 1, 2, 3.